Shalom anak-anak semuanya. Shalom, Bu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat, Bu. Oke, puji Tuhan ya. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan beribadah. Sebelumnya sudah ada dijadwalkan siapa yang mengikuti kita dalam beribadah pada pembelajaran kali ini. Dipersilahkan. Untuk memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh. 1, 2, 3 ya. Ku berbahagia, yakin teguh. Aku bernyanyi Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Apa yang bertata dalam Kristus Yesus, kita ucap syukur kehadirat Tuhan atas hanya Tuhan memberkati dari awal Tuhan. Amin. Terima kasih kepada yang sudah memimpin kita beribadah pada pembelajaran kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan absen kita satu persatu ya. Net, Hadir, Bu. Cinta, Hadir, Bu. Dosma, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Ella, Hadir, Bu. anak-anak, pastikan keadaan kalian saat ini aman dan nyaman. Perhatikan di sekelilingmu yang membuatmu tidak nyaman, silahkan dulu disisihkan agar kita dapat memulai pembelajaran kita ini dengan baik ya. Dan persiapkan buku ya, pulpen, dan jangan lupa juga Alkitab. Tapi terutama kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam memulai pembelajaran kali ini. Apakah pembelajaran kita minggu lalu? Makna pernikahan Kristiani. Ya, makna pernikahan Kristiani. Ya. Coba siapa yang mau menjawab dulu? Apa makna pernikahan Kristiani? Saya mau menjawab, Bu. Oke, silakan Putri. Pernikahan Kristen adalah tentang komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami dan istri di hadapan Allah. Karena komitmen tersebut menunjukkan kepada perjanjian cinta Allah kepada gerejanya. Baik sekali ya. Pernikahan Kristen, landasan Alkitabnya ya terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24 dan 1 Korintus 13 ayat 13. Berarti anak-anak ibu sekalian masih mengingat pembelajaran minggu lalu. Oke, baiklah. Kita akan masuk ke materi kita. Coba dilihat semua dulu di layarnya. Gambar apakah gambar yang ada di layar kalian? Keluarga yang sedang sibuk bermain HP. Oke, baik ya. Keluarga yang sedang sibuk bermain HP. Ibu mau tanya dulu, apakah kalian juga mengalami hal yang demikian? Tidak, Bu. Oke ya. Kalau dari gambar itu kita melihat lagi di meja makan, keluarga yang sedang menghadapi makanan tetapi dengan aktivitas yang beragam ya. Jika kita melihat gambar tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana hubungan anggota keluarga tersebut ya. Di dalam gambar itu menggambarkan masing-masing anggota keluarga memiliki sifat individualisme ya. Artinya mementingkan diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui
bagaimana sebenarnya hubungan orang tua dengan anak atau hubungan anak dengan orang tua dan hubungan suami istri menurut pandangan Alkitab atau yang dikehendaki Tuhan. Materi kita saat ini yaitu tentang hubungan antara anak dengan orang tua dan hubungan suami dengan istri menurut Alkitab. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah melalui model pembelajaran discovery learning dengan mengamati, menggali, dan menemukan informasi dari berbagai sumber belajar, mengolah informasi, diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap religius, sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik. Maka siswa diharapkan mampu menguraikan hubungan antara anak dengan orang tua dan hubungan suami dengan istri menurut Alkitab. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nama-namanya coba diperhatikan kembali. Kelompok 1, Emipres, Ella, Frans, Cinta, Krisnawati, Eka, Fredrika, Indayanti, Krisdia, dan Mawar. Kelompok 2, Niko, Dosma, Roni, Emma, Putri, Natalia, Nianta, Deborah, Agnes, dan Matthew. Adapun pembelajaran kita hari ini dilakukan dengan cara tadi Ibu sudah bagi kita dalam beberapa kelompok. Ya, kelompok belajar, di mana kalian nanti akan berdiskusi antar sesama kelompok, teman satu kelompok, dan hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan bersama. Setelah dipresentasikan hasil diskusi, maka akan ada sesi tanya jawab, di mana per kelompok akan saling bertanya dan menjawab. Ayo anak-anak, silakan diperhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Gambar tersebut adalah gambar anak yang sedang merawat orang tuanya yang sudah tua, Bu. Oke, ya, benar sekali. Ibu mau tanya dulu sama Agnes. Agnes, apakah ada hubungannya dengan tanggung jawab anak terhadap orang tua pada gambar ini atau memang tidak ada hubungannya? Silakan Agnes. Iya, Bu. Ini adalah salah satu kewajiban kita terhadap orang tua, Bu. Oke, baik sekali. Terima kasih Agnes. Dan Dosma, tanggung jawab dan kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah merawat mereka pada masa tua mereka nanti. Anak yang sudah dewasa punya tanggung jawab penting, yaitu memastikan bahwa orang tua mereka yang sudah tua ataupun lansia atau dalam arti lanjut usia diurus dengan baik. Jika mereka melakukannya, itu berarti mereka juga menaati perintah Tuhan Allah yang tertulis dalam Alkitab bahwa anak harus menghormati orang tua yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Baik, kita akan masuk ke gambar berikut. Baiklah, ayo anak-anak coba diperhatikan, diamati gambarnya. Gambar apakah ini? Gambar anak yang tidak mendengarkan orang tuanya, Bu. Oke, gambar yang tidak mendengarkan orang tuanya. Ibu mau bertanya dulu, bagaimana hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua ataupun sebaliknya pada gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Krisdia. Anak tersebut tidak menunjukkan sikap sopan santun terhadap orang tuanya dengan cara tidak suka mendengar perkataan orang tuanya. Ya, baik sekali. Ya, anak yang tidak suka diajar atau tidak suka dinasihati oleh orang tuanya termasuk orang yang bodoh atau yang bebal.
Ya. Di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Tetapi orang bodoh ataupun orang bebal menghina hikmat dan didikan. Sama seperti gambar ini. Ya, kita melihat bahwa anak tersebut tidak mau mendengar atau tidak suka dinasihati. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu yang menyebabkan adalah komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak tidak baik. Untuk itu, ya, komunikasi harus dijalin dengan baik. Misalnya dengan seperti apa? Adanya keterbukaan. Ya, anak harus terbuka terhadap orang tua, apa yang mereka alami, kendala apa yang mereka alami, atau apakah mereka lagi senang, bisa berbagi kesenangan bersama orang tuanya. Hubungan anak dengan orang tua ataupun sebaliknya, orang tua melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ayah dan ibu sejak dalam kandungan sampai anaknya menikah. Hal ini membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang besar karena kompleksitas kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya berasal dari orang tua kepada anak-anak, namun juga harus ada hubungan timbal balik. Tanggung jawab anak kepada orang tua harus dilakukan dengan penuh cinta kasih. Anak-anak, ini harus kita dengarkan ya, kita anak-anak. Anak-anak haruslah menghormati orang tuanya sesuai dengan perintah Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12 sama dengan kita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Baiklah, yang berikutnya, hubungan antara suami dan istri dalam keluarga, ya, termasuk keluarga Kristen. Yang pertama, suami dan istri harus saling mengasihi dan tidak boleh bercerai. Yang kedua, suami dan istri bersatu dalam tubuh Kristus. Lalu yang berikutnya, suami istri yang dikaruniai anak oleh Tuhan harus dirawat dengan baik. Dari yang sudah Ibu jelaskan, ya, apakah ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Terima kasih kalau sudah jelas semua. Baik, ya. Kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Ya, yang tadi sudah Ibu bagikan di awal. Kelompok 1 dan kelompok 2. Apa saja tugasnya? Apa yang harus dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2? Baik, semuanya kembali lagi perhatikan layarnya. Tugas kelompok 1. Silakan dicatat ini untuk kelompok 1 ya. Sebelum kita masuk ke dalam room masing-masing kelompok yang Ibu bagi. Sebentar Ibu akan bagi kalian ke dalam room kelompok. Room 1 untuk kelompok 1 dan room 2 untuk kelompok 2. Di sana kalian akan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Ayo, silakan ditulis tugas kelompok 1, yaitu tanggung jawab suami dan istri menurut Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Baik. Untuk tugas kelompok 2, silakan ditulis. Ya, tanggung jawab anak terhadap orang tua. Ya, menurut Alkitab. Ibu akan membagi kalian ke dalam room masing-masing. Silahkan nanti di masing-masing roomnya kalian berdiskusi. Dan hasilnya nanti kita akan gabung kembali pada room kita bersama, ya, untuk membacakan hasil diskusi dan menyajikan serta, ya, sesi tanya jawab pada room bersama. Kalau pada sesi diskusi dengan teman kelompok, nanti Ibu akan bagikan. Baik, silakan. Baik anak-anak, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Ya, Ibu akan bagi kalian ke dalam roomnya masing-masing. Room 1 di kelompok 1 dan room 2 di kelompok 2. Baik, dipersilakan. Sudah bergabung semua kelompok 1 ya? Sudah, Bu. Ya,
Oke. Sudah, Bu. Baiklah kelompok 1. Silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan petunjuk soal yang Ibu berikan. Baiklah teman-teman, kelompok 1, menurut saya tanggung jawab istri dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 terdapat pada ayat 22, yaitu kepada suami. Menurut teman-teman apa lagi ya? Menurut saya ada pada ayat 33, yaitu tanggung jawab istri juga harus menghormati suami, yaitu bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau menurut saya, tanggung jawab suami menurut Efesus 5 ayat 22 sampai 23, salah satunya terdapat pada ayat 23, yaitu menjadi kepala istri. Kalau menurut saya kesimpulannya dalam ayat ini yaitu suami harus mengasihi istrinya. Kelompok 1. Apakah kalian sudah menyimpulkan hasil diskusi kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 sebelum nanti dipresentasikan. Silakan dulu dibacakan hasil diskusinya tadi. Ibu guru dan teman-teman sekalian, hasil diskusi kelompok ialah tanggung jawab istri menurut Efesus 5 ayat 22 sampai 23, yaitu tunduk kepada suami ayat 22, menghormati suami ayat 33. Tanggung jawab suami menurut Efesus 5 ayat 22 sampai 33, yaitu menjadi kepala istri ayat 23, mengasihi istri ayat 25 sampai 33. Oke, baik sekali ya kelompok 1, berarti kalian sudah mendapatkan hasil diskusi. Oke, baiklah. Nanti kita akan kembali lagi ke dalam room untuk mempresentasikan dan kegiatan pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak kelompok 2, apakah semua sudah bergabung di room diskusi ini? Sudah, Bu. Oke. Oke, baik, terima kasih ya. Baiklah kelompok 2. Silakan kalian berdiskusi sesuai dengan petunjuk soal yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, dipersilakan. Baiklah teman-teman kelompok 2, menurut saya salah satu tanggung jawab anak terhadap orang tua terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12, yaitu menghormati orang tua adalah kewajiban anak. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Setuju. Setuju. Kalau menurut saya berikutnya adalah menaati orang tua karena itu yang dikehendaki Tuhan, tertulis dalam Efesus 6 ayat 1. Menurut saya juga terdapat dalam Amsal 10 ayat 1, yaitu kita tidak boleh membuat orang tua kita sedih. Apakah kalian sudah mendapatkan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Kalau sudah dapatkan hasil diskusinya, sebelum dipresentasikan di room nanti, ya, Ibu beri kesempatan dulu untuk membacakan hasil yang sudah kalian diskusikan atau sudah kalian dapatkan. Oke, baik, dipersilakan. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman sekalian, diskusi kelompok 2 ialah tanggung jawab anak terhadap orang tua menurut Alkitab, yaitu 1. Menghormati orang tua adalah terdapat pada Keluaran 22 ayat 2, menaati orang tua pada Efesus 6 ayat 1. 3. Tidak membuat orang tua sedih pada Amsal 10 ayat 1. Oke, baik, terima kasih ya. Kelompok 2 sudah mendapatkan hasil diskusinya. Baiklah, kalau seperti itu biar kita akan bergabung di room nanti. Ya, di sana nanti kalian akan membacakan hasil diskusi dan melakukan sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih. Oke, baiklah. Anak-anak sekalian, kalian sudah mendapatkan hasil diskusi masing-masing. Jadi Ibu harapkan ya dalam pembacaan diskusi, apalagi kita dalam bentuk pertemuan virtual seperti ini, untuk membacakan hasil diskusinya dengan jelas agar teman-temannya bisa mendengar ya dengan jelas juga dan bisa dimengerti. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu.
Bu. Bisa, Bu. baik, terima kasih. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya yang dimulai dari kelompok 1. Dipersilakan. Hasil diskusi kami dari kelompok pertama yaitu tanggung jawab istri menurut Efesus 5 ayat 22 sampai 23, yaitu yang pertama, tunduk kepada suami pada ayat 22. Yang kedua, menghormati suami pada ayat 33. Tanggung jawab suami menurut Efesus 5 ayat 22 sampai 23, yaitu yang pertama, menjadi kepala istri pada ayat 23. Yang kedua, mengasihi istri pada ayat 25 sampai 33, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya dengan baik. Sekarang giliran kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Dipersilakan. Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu tanggung jawab anak terhadap orang tua menurut Alkitab, yaitu 1. Menghormati orang tua adalah kewajiban anak, tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. 2. Menaati orang tua, tertulis dalam Efesus 6 ayat 1, yaitu hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 3. Tidak membuat orang tua kita sedih, tertulis dalam Amsal 10 ayat 1, yaitu anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusinya. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk diberi pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Dan ini bisa langsung dijawab. Begitu nanti kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, silakan langsung dijawab oleh kelompok 1 yang diwakilkan oleh 1 orang. Baik, dipersilakan. Saya, Bu. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1, Bu. Baik, Niko. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang istri tunduk kepada suaminya? Oke, baik. Kelompok 1 sudah ada pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Niko. Ya. Bagaimana cara seorang istri tunduk kepada suaminya? Dipersilahkan untuk dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu cara seorang istri tunduk kepada suaminya ialah dengan taat dan patuh kepada suami sebagai kepala istri. Oke, baik sekali ya. Baik sekali kelompok 1 yang diwakilkan oleh Frans. Baiklah, kita masuk sesi tanya jawab untuk kelompok 2 yang pertanyaannya dari kelompok 1 diwakilkan oleh 1 orang. Dipersilahkan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, Bu. Ya, baik Indah, silakan Indah. Pertanyaan saya, bagaimana cara anak agar tidak membuat orang tuanya sedih? Baik, kelompok 2 sudah ada pertanyaan yang diwakilkan oleh Indah dari kelompok 1. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara anak agar tidak membuat orang tuanya bersedih? Silahkan untuk kelompok 2 ya, boleh dijawab. Saya, Bu. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Anak yang bebal atau yang susah diajar atau dinasihati merupakan kesedihan bagi orang tua kita. Untuk itu kita harus menghindari hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalian sudah berdiskusi dengan aktif ya dan menghasilkan hasil diskusi yang baik. Demikian juga dengan sesi tanya jawab. Baik, Ibu akan memberikan koreksi tentang hasil diskusi kalian pada hari ini. Pada dasarnya, hasil diskusi kelompok yang kalian lakukan saat ini sudah baik. Cuman ada beberapa kekurangan sedikit. Ya, di mana kekurangannya? Pada kelompok 2 ada sedikit saja, ya. Ada yang harus ditambahi pada bagian pertama tentang hal menghormati orang tua. Hormat juga berarti ya bukan hanya sikap santun saja, tapi hormat juga berarti bersikap santun, tetapi juga harus patuh dan bertanggung jawab.
untuk merawat orang tua di masa tuanya, ya. Dan kita juga harus menjaga kehormatan dan kewibawaan orang tua kita. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah berdiskusi saat ini. Ibu akan membagi LKPD. Di sana akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan pada LKPD. Ini nanti akan dikumpulkan melalui Google Classroom dari pembelajaran kita hari ini. Maka kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah yang pertama apa? Hubungan anak dan orang tua maupun sebaliknya dengan menjaga trinitas segitiga cinta. Itu adanya kaitan erat pada 3 elemen dalam keluarga yang diikat karena cinta kasih, yaitu bapak, ibu, dan anak. Anak-anak akan dirawat dan dipenuhi kebutuhannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dewasa dalam iman kepada Tuhan. Oke, baiklah. Ya, Ibu mau bertanya dulu bagaimana sebenarnya. Ya, ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita. Tadi kalian sudah memberikan kesimpulan di awal. Ya, ada beberapa poin penting juga yang harus kita tambahi. Bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak? Ibu bertanya kepada Niko dulu. Baik, Niko. 1. Menjaga hubungan tetap harmonis dalam keluarga yang berdasarkan kasih Tuhan. 2. Merawat anak dengan kasih. 3. Yang paling penting, menjaga kerohanian atau hubungan dengan Tuhan. Oke, baik sekali ya. Lalu, bagaimana tanggung jawab anak terhadap orang tuanya? Kalau tadi kita melihat tanggung jawab orang tua terhadap anak, ya, yang sudah dijelaskan oleh Niko tadi. Lalu yang berikutnya timbal baliknya, bagaimana tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya? Ibu bertanya dulu kepada Fredrika. Silakan Fredrika. Tanggung jawab anak kepada orang tuanya. 1. Menghormati orang tua adalah kewajiban anak. 2. Menaati orang tua. 3. Tidak membuat orang tua kita sedih. 4. Merawat orang tua di masa tuanya. Kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ibu bisa menyimpulkan bahwa kita memahami pembelajaran kita saat ini. Ya, selanjutnya kalian akan membuat refleksi. Mari dilihat di layar masing-masing. Untuk soalnya, silahkan Anda menulisnya atau kalian menulis pada kertas, kirim melalui Google Classroom. Setelah kita pertemuan ini, kalian membuka lagi Google Classroom-nya. Di situ sudah ada nanti LKPD dan mengirimkan refleksi yang Ibu buatkan tadi di layarnya ya. Ibu akan memberikan nilai kepada masing-masing kelompok yang berdiskusi hari ini. Kelompok 1, nanti begitu Ibu bacakan nilainya, kita beri tepuk tangan, ya, beri penghargaan kepada kelompok yang sudah bekerja keras. Kelompok 1 mendapatkan nilai 95. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Lalu kelompok 2 Ibu beri nilai 90. Ya. Tidak usah berkecil hati, itu semua nilai yang terbaik ya, nilai yang terbaik semua. Di kemudian hari kita akan memperbaiki nilai kita sehingga semakin baik lagi. Baiklah, ya, sebelum kita tutup pelajaran kita saat ini, coba dilihat dulu untuk PR di rumah. Ya, ada tugas di rumah yang harus kalian kerjakan dan ini akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Silahkan kalian membuat komitmen atau janji kepada diriku sendiri untuk menghormati orang tuamu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kumpulkanlah ini kepada guru untuk dinilai di pertemuan berikutnya melalui Google Classroom. Sesudah itu, simpan di tempat yang dapat kamu lihat setiap hari agar komitmen dan janjimu itu semakin kamu maknai atau semakin diingat. Kita akan berdoa sebelum menutup pembelajaran kita yang dipimpin
oleh teman kita Putri. Silakan Putri. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana berkat limpah kasih sayang-Mu, sehingga kami masih dapat berkumpul di rumah kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami telah selesai melakukan Zoom meeting kami, kiranya Tuhan menjadikan pelajaran kami hari ini menjadi berkat bagi kami, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu juga kepada guru kami Tuhan, berikan kepada beliau kesehatan, kekuatan, agar selalu sehat dan tabah untuk memimpin kami setiap harinya. Tuhan, Engkau tahu kami adalah manusia yang tidak luput dari kata dosa. Ampunkan kami agar lebih layak lagi di hadapan-Mu. Sempurnakan doa kami ini atas kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, terima kasih ya Putri. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, dan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Selamat siang, shalom. Shalom.